Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Kerja dengan gembira, wujud kesaksian iman kita. Hari ini tanggal 15 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 1 sampai dengan 10. Allah telah memilih kita sebelum menciptakan jagat raya. Bacaan Injil dari Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Darah para nabi, mulai dari Habel sampai Zakaria, akan dituntut. Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema, Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, banyak cara mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan berdoa saja. Banyak hal telah kita terima dari Tuhan, kita pakai, manfaatkan, pergunakan dengan sebaik-baiknya, juga merupakan ungkapan syukur, sekaligus wujud tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya. Kita telah diberi waktu. Tentu tidak akan kita buang hanya untuk bersenang-senang, diboroskan dengan melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Kita diberi pikiran, harus berpikir untuk hal-hal positif, memikirkan kemajuan hidup bersama, agar makin sejahtera, aman, tentram, penuh toleransi, rukun, dalam semangat gotong royong. Kita diberi hati, harus mewarnai semua yang kita temui dengan kasih yang murni, menghargai orang lain apa adanya, sebagaimana mestinya. Kita diberi kesehatan badan, maka segala pekerjaan mesti dibereskan, tugas-tugas diselesaikan, janji-janji dipenuhi. Ketika kita menyadari seluruh diri kita dan segala sesuatu di sekitar kita merupakan wujud kasih karunia Tuhan, maka sudah seharusnya apa yang ada dalam diri kita, kita perlakukan sebagaimana seharusnya. Itu juga menjadi wujud atau bagian dari tanggung jawab hidup orang beriman. Kita ada karena orang tua kita. Kepada orang tua tentu harus kita ungkapkan cinta, hormat, bakti kepada mereka. Dan yang telah meninggalkan kepada kita pengajaran yang baik, wajib kepada mereka kita mendoakannya. Kita diberi sahabat-sahabat dalam suka dan duka, tempat berbagi cerita,
saling curhat segala beban dan persoalan, tetap kita hormati mereka dan kita dukung apa yang menjadi harapannya. Bukannya malah kita terus-menerus membebani dengan persoalan diri kita. Kita memiliki rekan kerja. Perlu kiranya selalu saling menjaga agar kerja tetap fokus dan dilakukan sebaik-baiknya. Kita anggap sebagai bentuk pelayanan kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, segala yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ingat akan hal demikian, tak akan ada yang kita lewatkan untuk kita lakukan sebaik-baiknya. Juga dalam hal-hal yang paling sederhana. Hal yang demikian juga dihayati oleh seorang bapak yang menjadi koster dalam salah satu gereja. Sejak masih bujang hingga sekarang sudah pensiun, tapi tetap diminta untuk terus bekerja. Dia tetap setia dalam pekerjaannya. Kalau dihitung dengan waktu, sudah kerja lebih dari 40 tahun. Orangnya sederhana, tidak aneh-aneh, kerja dengan tekun. Selain jujur, Bapak itu juga teliti, sehingga dalam melakukan hal apa saja sungguh-sungguh bisa tertata dengan baik. Menyetrika pakaian romo, semua dilakukan dengan rapi. Orangnya tidak banyak bicara, namun semua pekerjaannya beres. Ketika diminta untuk melakukan ini atau itu, semua juga selesai dengan baik. Sepertinya tidak ada orang yang pernah mendengar kalau dia mengeluh. Dia bekerja dengan penuh tanggung jawab. Dalam bacaan Injil hari ini, dengan keras dan tegas Yesus mengingatkan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan apa yang mereka lakukan serta konsekuensi yang akan mereka tanggung di kemudian hari. Bahkan ketika Yesus mengatakan celakalah, sebenarnya ini merupakan peringatan yang amat sangat keras, dengan tujuan supaya mereka mau sadar akan apa yang mereka lakukan dan perlunya mereka berubah. Mereka sering membenarkan diri atas apa yang dilakukan, padahal hidup mereka telah menjadi beban bagi banyak orang. Mereka mencari keuntungan sendiri, sementara orang-orang miskin semakin sulit hidupnya. Dari kelompok mereka juga sering membuat penilaian yang salah terhadap para nabi, sehingga telah banyak utusan Tuhan meninggal karena mereka bunuh. Sampai Yesus mengatakan, sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul,
Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Dalam firman Tuhan pada bacaan pertama, dinyatakan oleh Paulus bahwa sejak awal mula Tuhan menghendaki keselamatan. Manusia telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan untuk berada dalam rencana keselamatannya. Karena itu, sudah seharusnya manusia berada dalam jalan Tuhan hingga kesempurnaan, dengan hidup yang baik dan bertanggung jawab dalam setiap jalan yang dilaluinya. Ibu bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan agar semua orang menyadari bahwa dari apa yang dilakukan akan dituntut pertanggungjawaban pada waktunya. Tentu itu juga ditujukan untuk semua anak-anak Tuhan. Dengan demikian, sepanjang waktu hidup ini, seharusnya segala yang kita lakukan harus dilakukan dengan tulus hati, tekun, dan sungguh-sungguh. Sebagaimana kita lakukan semua untuk Tuhan. Pada waktunya, Tuhan menuntut tanggung jawab kita. Semua sudah kita siapkan dengan baik. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus Trimargono.